مهدي الحائرين ضياء. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur, dan sekali-kali kamu jangan mengada-ada perkara-perkara yang baru. Wa mukhtalafatil ara', dan berbeda pendapat dengan pendapat para ulama. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW bersabda, setiap hal yang baru itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Akhirnya jelaskan Rasulullah, setiap hal yang baru dalam agama, bukan dalam hal keduniaan. Setiap hal yang baru dalam urusan agama itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nanti ada penjelasan yang lainnya. Wa qala alaihi salam, kemudian hadis yang tadi diberi batasan lagi, itu masih umum. Wa kullu bid'atin dhalalah dibatasi lagi sama Rasulullah SAW. Sabda berikutnya adalah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa alaihi raddun. Kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat hal yang baru fi amrina dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya, yang bukan termasuk di dalam agama, yang tidak ada dalilnya, bahwa maka itu ditolak. Jadi setiap hal yang baru dalam agama, kata Rasulullah, bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Kemudian sabda berikutnya, kata Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama saya, ma laysa minhu, yang tidak ada di dalam, tidak ada dasarnya, bahwa radun, maka itu ditolak. Wal bid'ah salatu, Sayyid Syarif Abdullah bin Muhammad bin Al-Haddad mengatakan bid'ah itu ada 3. Yang pertama bid'atun hasanah, yang pertama adalah bid'ah yang baik. Wahia, yaitu mara'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu kitab al-aslah wal anfa' wal ahsan. Yaitu bid'ah hasanah adalah mara'ahu a'immatul huda, pendapat-pendapat para ulama-ulama yang diberi petunjuk, mimma yuwafiqul kitab wa sunnah, yang sesuai selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, min haitsu ithar al-aslah, yang memiliki dampak yang positif, memiliki dampak yang baik, wal anfa', dan memiliki manfaat dan kebaikan. Wadhalika, dan itu contohnya adalah kajar Al-Quran fi mushafi Abi Bakr. Bid'ah yang hasanah yang pertama contohnya adalah seperti mengumpulkan Quran dalam satu mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu termasuk daripada bid'ah, karena pada zaman Rasulullah tidak ada perintah atau contoh mengumpulkan Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, atas usul Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebabnya adalah ketika pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi beberapa peperangan yang menewaskan para penghafal Al-Quran. Maka ditakutkan kalau para hufal, para penghafal Al-Quran pada meninggal, ditakutkan akan hilang. Maka diusulkan melalui musyawarah, rapat yang
lama akan disetujui untuk mengumpulkan Al-Quran dengan catatan para penghafal Quran dikumpulkan, kemudian sekretaris Nabi pencatat wahyu yaitu Zaid bin Thabit, kemudian ada hakimnya, ada saksinya, dikumpulkan kemudian ditulis jadi satu mushaf. Itu namanya contoh pertama adalah bid'ah hasanah, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran. Kalau tidak, maka tidak sampai sekarang Al-Quran. Dan itu juga sesuai dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Caranya dengan, jadi ketika ada lafaz inna, kemudian ada lafaz khalaqa dan ja'ala. Inna khalaqnal insana min nutfatin wa ja'alnahu fi qararin makin. Kalau ada khalaqa itu mutlak, Allah yang menciptakan. Inna khalaqnal insana min nutfatin, sungguhnya akan menciptakan manusia dari nutfah. Wa ja'alnahu fi qararin makin, dan kami jadikan si nutfah tadi fi qararin makin, di tempat yang paling kuat. Ini ada khalaqa, ada ja'ala. Kalau khalaqa artinya mutlak Allah yang menciptakan. Kalau ja'ala ada campur tangan dari manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaganya. Melalui para penghafal Quran kemudian dicatat. Ketika zaman Rasulullah ketika mengajarkan Al-Quran, itu Rasulullah melarang untuk mencatat selain Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, mengajarkan Al-Quran dan memerintahkan para sahabatnya itu melarang mencatat selain Al-Quran. Hadisnya semuanya dihafal. Kenapa? Supaya tidak tercampur antara Al-Quran dengan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian kapan masa pencatatan hadis? Itu lama sekali. Pencatatan hadis, tahunul hadis itu ketika terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Udah lama sekali. Jadi Al-Quran dulu, maka kemudian yang terkenal sekarang adalah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi jelas keautentikan Al-Quran tidak terbantahkan.